tadi Mahkamah Agung kembali lagi menggelar preskon yang tadi tuh isinya tuh yang membukukan status keadvokatan Bang Rasman ataupun Bang Firdaus. Nah, abang kan sebagai ketua umum ya, dan Bang Rasman di bawah naungan abang. Bagaimana ketika mendengar preskon tadi Mahkamah Agung? Ya, menurut saya ini luar biasa nih Mahkamah Agung. Kali ini saya kasih jempolan untuk Mahkamah Agung. Kalau cara kerja Mahkamah Agung seperti ini, banyak kasus sudah selesai tepat pada waktunya. Jadi dengan adanya pembekuan hari ini yang diumumkan oleh Mahkamah Agung, saya kira ini bagi Mahkamah Agung ini suatu prestasi karena responnya begitu cepat. Namun di sisi yang lain, bagi seorang advokat ini merupakan tamparan ancaman yang keras. Dan ini sangat berbahaya bagi masa depan advokat Indonesia. Sebab tanpa ada prosedur yang lebih jelas, seorang advokat langsung dibekukan. Artinya ketika dia dibekukan, dia sudah tidak bisa berpraktik sebagai seorang advokat. Nah, hal ini jelas, ini kalau kita lihat dari Undang-Undang Advokat 18/2003 ini sangat bertentangan. Karena di dalam advokat itu, dalam Undang-Undang Advokat itu tidak ada istilah dibekukan. Yang ada itu hanya istilah adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian menetap. Juga di dalam Kode Etik Advokat Indonesia juga tidak mengenal istilah yang namanya pembekuan atau dibekukan. Jadi kalau seorang advokat itu diduga melakukan pelanggaran etik, itu seyogianya itu harus diproses majelis kehormatan kode etik dulu dong. Jadi dalam hal ini Mahkamah Agung bekerja sangat cepat. Ini luar biasa. Ini saya kasih jempolan sekali lagi untuk Mahkamah Agung. Kalau cara kerja seperti ini, hukum Indonesia atau Mahkamah Agung sebagai tempat terakhir orang mencari keadilan bisa tepat waktu. Semua orang bisa cepat waktu untuk diselesaikan kasusnya di Mahkamah Agung. Terus lalu bagaimana tanggapan abang dalam perkara Bang Rasman yang ricuh di pengadilan berujung dicabut bahasnya? Ya, kalau menurut saya ini sudah berlebihan. Kenapa berlebihan? Memang kalau kita lihat itu kan ada dugaan Bang Rasman melakukan satu perbuatan yang tidak pantas. Kita sama-sama lihat. Cuma jangan lupa bahwa posisi Bang Rasman pada saat melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai advokat. Dia sebagai terdakwa yang seharusnya kalau kita mau mengkritisi, kita mau menghukum dia, hukumlah sesuai dengan sebagai terdakwa, bukan sebagai seorang advokat. Nah, itu persoalannya sini. Ini jadi harus jelas ini. Sekali lagi itu terdakwa loh. Ya, hukumlah sesuai yang terdakwa, bukan hukum sebagai pelanggaran etik. Di mana dasarnya? Itu kan memang dia advokat, tetapi pada saat di persidangan itu dia posisinya bukan sebagai advokat tetapi sebagai terdakwa. Nah, ini harus diperjelas supaya kita semua paham itu. Jadi menurut saya ini keterlaluan, berlebihan, dan ini berpotensi abuse of power yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini. Apalagi konferensi pers hari ini sangat membuat kita terkejut semuanya. Saya tidak menyangka kalau begitu cepat respon dari Mahkamah Agung hari ini. Berarti abang secara langsung membantah ya dengan pencabutan perkara itu, karena yang dari kan karena di posisi Bang Rasman itu pada saat di persidangan dia sebagai terdakwa, Ya. bukan lagi menjalankan sebagai perusahaan advokat. Berarti abang membantah dengan statement yang MA. Betul. Ini terjadi kekeliruan ini. Ini kita mesti laporkan ke Badan Pengawas ini, internalnya Mahkamah Agung. Karena apa yang dilakukan oleh Bang Rasman itu kan posisi sebagai terdakwa. Ya, dia mau berteriak-teriak, mau lompat-lompat, mau jingkrak-jingkrak, mau mukul meja, itu hukum dia sebagai terdakwa. Jadi bukan sebagai advokat dalam hal ini harus dibedakan di sini. Jadi sangat kita sayangkan
kalau MA terburu-buru terlalu pagi untuk memutuskan bahwa Bang Raspan dan Bang Firdaus itu telah dibekukan kartu basnya, berita acara sumpahnya. Bang, kalau dibukukan itu sifatnya itu kan tadi kan ada pernyataan ya dari MA ya pada saat press conference tadi bahwa dia sudah tidak bisa lagi praktek atau punya acara game sebagai advokat. Nah, yang saya mau tanya dibukukan itu masuk kalau itu bagaimana sih Bang? Apakah nanti akan bisa aktif kembali kah? Atau bagaimana? Soalnya pernyataan dari MA kan nggak bisa, udah saya kata kayak udah di ban lah gitu bacanya. Nah ini kelemahannya, saya bilang kalau kita ngambil keputusan terburu-buru begini kelemahannya. MA mengeluarkan putusan untuk membekukan. Pertanyaan saya adalah membekukan sampai kapan? Pembekuannya harus jelas dong. Jangan kita bikin putusan yang multitafsir nggak bisa. Pembekuannya sampai kapan? Dan kalau memang dia bersalah, ya kan ada indikasi dia bersalah, ya di proses hukum dong. Proses hukum bukan pelanggaran etik yang difokuskan dalam hal ini. Jadi menurut saya ini sangat berlebihan itu. Itu kurang tepat menurut saya. Ya. Bang Rasman kan di bawah naungan Abang nih. Abang sebagai ketua umum dari perusahaan merasa terdampak sih Bang ataupun malu dari isu itu Bang? Memang kita sebagai advokat sepertinya ditampar itu, dipermalukan habis. Nah, kalau caranya begini ini menunjukkan bahwa posisi atau bargaining position dari advokat itu sangat-sangat lemah. Pak advokat itu kan sama sebagai penegak hukum dengan polisi, jaksa maupun hakim, ya. Tapi kenapa kita diperlakukan seperti ini? Ini menunjukkan bahwa MA ini indikasinya menurut saya ini abuse of power. Nggak bisa begini caranya MA melakukan terhadap advokat. Saya bilang tadi, kalau dia ada indikasi bersalah, ya ikut proses hukum. Bukan, sekali lagi, ini bukan persoalan etik. Dia posisinya sebagai terdakwa dan dihukum atau diproses hukum nanti sebagai terdakwa, bukan sebagai advokat. Nah ini sudah ini menyimpang jauh. Ini sudah terjadi penyimpangan. Nah itu sebabnya kita dia sebagai anggota Perpres 1, kita minta supaya Bang Raspan untuk adakan perlawanan. Pertama, kita laporkan ke Bawas, Badan Pengawas Internal, kemudian juga eksternal dalam hal ini Komisi Yudisial, kita laporkan semuanya supaya bisa diproses. Karena ini dia melakukan semuanya itu posisi sebagai terdakwa. Ini harus paham benar di sini. Iya, untuk itu kan ini istilahnya dibekukan. Kalau dibekukan itu kan berarti belum dicabut sebenarnya. Jadi masih ada kesempatan untuk dibuka kembali. Karena itu dibekukan. Jadi kalau menurut saya upaya yang kita harus lakukan adalah saya bilang tadi kita laporkan ke Bawas, kemudian kita akan periksa secara etik. Sebetulnya kita rencanakan sebenarnya besok kita akan periksa Bang Rasman. Ya, apakah ada pelanggaran etik di situ atau dia. Jadi kita nggak bisa menghakimi seorang tanpa kita mulai satu prosedur hukum. Ya, begitu. Jadi semua orang sama di depan hukum. Berarti besok Abang juga akan menjalankan sidang etik ya ke Bang Rasman. Itu lebih dalam lagi terkait kegaduhan ataupun kita yang marah gitu tentang. Ya, kita akan periksa. Karena sekali lagi kita pemeriksaan dia karena anggota kita bermasalah. Jadi harus dibedakan. Seseorang yang diduga melanggar kode etik kita periksa secara kode etik. Tapi kalau anggota kita yang bermasalah jadi perhatian publik, kita akan panggil dan kita nasihatin, kita akan bertanya secara jelas apa yang terjadi, kenapa dia melakukan semua ini. Jadi harus dibedakan pelanggaran etik dengan kita melakukan pembinaan kepada anggota kita itu berbeda. Jadi kita lihat besok kita akan periksa kira-kira apa yang terjadi atas Bang Rasman ini. Ya kalau MA atau PN mau laporkan Bang Rasman, ya itu hak mereka. Sudah dilaporkan kemarin. Ya sudah dilaporkan, itu hak mereka. Cuma kalau yang di pasal yang digunakan itu pasal apa itu? Itu pasal 207, 217, 335 kalau nggak salah itu. Itu kan
diuji nanti. Kita lihat perkembangannya. Apakah nanti Bang Rasman akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti penahanan dan sebagainya? Kita nggak tahu. Kita lihat perkembangannya. Yang pasti bahwa Bang Rasman harus siap menghadapi semua itu. Ini menunjukkan sekali lagi, ini menunjukkan bahwa bargaining position dari seorang advokat itu sangat lemah di mata hukum saat ini. Ini merupakan suatu tamparan yang cukup keras ya bagi seorang advokat yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran tetapi dihukum dengan aturan-aturan yang menurut saya kurang tepat. Ya, apalagi dituduh melakukan contempt of court, itu harus terbukti, harus dibuktikan. Jadi nggak bisa kita pasang pasal-pasal sembrono seperti itu. Menurut saya ini pasal sembrono yang harusnya dikaji ulang oleh Mabes Polri nanti atau Bareskrim. Kalau tidak salah ada statement dari Bang Waka Hasibuan tentang memang itu ada pasalnya, tapi belum diberlakukan. Jadi secara tidak langsung kan berarti tidak sah dong Bang ya, walaupun ada pasal tapi kalau bisa belum disahkan tuh bagaimana Bang? Iya, kita kan punya atas legalitas, ya kan? Tidak ada orang dihukum tanpa aturan. Itu sudah asas yang nggak bisa dilupakan oleh siapapun, oleh seorang penegak hukum. Jadi biarkan mereka bertumbuh dan berkembang begitu ya. Ya terus diproses, ya kan? Jadi Bang Rasman ikut aja. Tapi saya nggak yakin kok. Saya nggak yakin ada unsur pidana di situ, apalagi yang menunjukkan kepada contempt of court. Itu kan apalagi belum ada aturan yang secara sah berlaku di Indonesia, contempt of court. Sehingga menurut saya yaitu pasal-pasal yang digunakan itu kan pasal-pasal yang dicari. Kenapa? Karena tekanan-tekanan publik, tekanan-tekanan bahwa Bang Rasman dan Bang Firdaus telah melakukan perbuatan yang tidak pantas sehingga mau diproses hukum. Menurut saya ini pasal yang dicari-cari. Dan saya masih belum yakin kalau ini bisa berjalan dengan baik, kecuali ada settingan-settingan, ada perhatian khusus dari atasan untuk menekan atau ya semacam begitulah. Ini bangsa kita ini kan kadang-kadang melihat dari pandangan orang, pendapat para netizen secara khusus atau pandangan masyarakat. Kalau pandangan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum, ya kita harus berani lawan. Jadi saya kira Bang Rasman punya kesempatan untuk melawan dan Bang Firdaus juga harus melawan, begitu. Nah, Bang, jadi miris nggak sih Bang dengarnya, Abang sebagai ketua umum dari Partai Satu yang tadinya dia melawan Bang Hotman bahkan dilaporkan lagi tambah lagi oleh PN yang mau memperjarakan, gimana Bang? Maksudnya gimana? Konkretnya gimana? Enaknya gimana? Abang merasa miris nggak sih anak buah Abang akhirnya malah dilaporkan oleh pengadilan negara? Ya memang kita miris lah ya. Anggota kita diperlakukan secara semena-mena, ya tidak adil dalam persidangan, kemudian dibully habis-habisan oleh netizen, apalagi ditambah dengan SK dari pengadilan tinggi, ya kan? Ini pengadilan tinggi Ambon. Saya sudah perintahkan kepada ketua DPD Ambon ya supaya itu segera ambil tindakan hukum, ambil upaya hukum, segera bikin surat keberatan dan supaya bisa PT UN kan, sebab itu keputusan itu menurut saya itu cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Karena tidak melalui suatu prosedur yang benar. Kalau seorang advokat itu diduga melakukan pelanggaran etik, harus diuji dulu dalam bidang badan kehormatan advokat. Itu baru benar prosedurnya. Kalau main pecat begini, main dibekukan begini, ini menunjukkan bahwa ini abuse of power yang dilakukan oleh pengadilan tinggi Ambon. Jadi menurut saya ini harus dilawan. Nggak bisa begini, ini caranya kerjanya ini. Ini sangat-sangat disayangkan, anggota kita diperlakukan semena-mena, dihina, diolok, dan diperlakukan tidak seharusnya. Dan jangan lupa sekali lagi, ya, kenapa saya akan cacat hukum? Karena Bang Rasman itu bertindak pada saat itu bukan sebagai seorang advokat, tapi seorang terdakwa yang seharusnya dihukum menurut prosedur sebagai seorang terdakwa, bukan sebagai seorang advokat saat itu. Nah ini harus diperhatikan, makanya saya bilang ini harus dilawan. Ya, kita harus segera PT UN kan PT Ambon, karena itu
apa namanya abuse of power menurut saya. Berarti silakan tidak ketertiban tangga ya bang ya dalam mendampingi klien agar bisa terdakwa, ditambah lagi itu kayak udah ketertiban tangga ya bang. Iya, ini kan sudah keterlaluan. Ini kan marwah dari seorang advokat itu dihancurkan begitu saja. Dan kita semua sebagai advokat Indonesia itu merasa ditampar secara keras. Ini masa depan advokat berbahaya kalau begini caranya begini. Ya, karena tekanan publik langsung dibekukan. Padahal prosedurnya nggak benar tuh, ya kan? Nggak benar. Kalau memang dia bersalah, dibuktikan dulu dong. Ada pelanggaran etik apa enggak? Yang kedua, itu yang terdakwa kok bisa dibekukan berita acara sumpah aja? Apa hubungannya? Nah ini kelemahan besar hukum Indonesia ini yang dipertontonkan oleh MA, dipertontonkan oleh Ketua Mahkamah, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Ini harus kita laporkan nih ke Badan Pengawas juga nih. Kita laporkan ke internal Bawas, kemudian kita laporkan juga ke Komisi Yudisial supaya ini diperiksa semuanya. Nggak bisa begini ini. Begitu bang. Untuk status Bara sendiri gimana bang saat ini di Peradilan satu? Statusnya? Statusnya saat ini masih sebagai seorang advokat. Karena kita harus mulai persidangan. Kita nggak bisa apa namanya pecat orang, bekukan orang, mutusin orang tanpa prosedur hukum, tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri. Ini prosedur hukum, prosedur etiknya begitu. Jadi saya kira saya nggak sependapat dan saya kira kita harus lawan ini sebagai anggota Peradilan 1 kita harus lawan. Bang, jika lo tadi kan kata bang kan di pembukaan itu kan yang kata kan berarti kan masih bisa banding lah ya, kan masih sementara. Kalau upaya banding itu seperti apa sih bang? Kalau bukan itu? Ini banding terhadap mana nih? Bang Rasma kan dibekukan nih status ini. Masih adakah upaya banding untuk dia mendapatkan haknya? Ya sebagai haknya dia mesti laporkan karena ini kan produknya produk MA ya kan, berarti kita mesti laporkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dan juga kalau ada dugaan hakim bermain di situ ya Komisi Yudisial kan mesti membantu dalam hal ini. Jadi kita tetap mengatakan bahwa harusnya seseorang itu diputusin atau di proses hukum harus sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi kalau dia sebagai terdakwa ya diproses hukum sebagai seorang terdakwa. Kalau memang ada dugaan dia melakukan penghinaan kepada penguasa ya diproses hukum di sana, nggak ada masalah. Tapi jangan dikait-kaitkan dengan dia sebagai seorang advokat. Nah ini yang harus dijelasin nih, dia bukan advokat saat itu, dia sebagai seorang terdakwa. Nah ini harus jelas bang. Terus proses dan tahapannya bagaimana sih bang? Ketika ada kan udah dicabut nih bahasan nih, Nah, dia mau banding, itu prosesnya gimana sih bang kalau orang mau banding kayak gitu? Dan tahapannya seperti enggak, kalau dia sudah dicabut, ya kan, itu kan Pengadilan Tinggi Ambon yang cabut ya kan. Dia harus PT-UN kan, apa namanya keputusan tersebut. Karena keputusan ini dibuat oleh pejabat negara sehingga itu ranahnya ranah PT-UN. Jadi segera dibikin surat keberatan, ya kan? Dalam surat keberatan itu merupakan syarat utama untuk mengajukan gugatan PT-UN. Kalau keberatan itu tidak direspon, langsung kita bisa ajukan gugatan PT-UN ke Pengadilan Tinggi Ambon. Ya. bukan mungkin kita bisa tahu bang, berarti bukan secara bantu baik itu di MA ya bang atau gimana? Ya kalau itu MA itu kan dia mengumumkan pembekuan. Cuma kan pembekuan itu dasarnya adalah keputusan dari Pengadilan Tinggi Ambon. Jadi dia harus melakukan perlawanan kepada PT-UN Ambon, PT Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ambon, karena itu yang mengeluarkan. Oh sorry ya betul ya, ya pengadilan ya pengadilan PT-UN maksudnya PT-UN Ambon ya. Nah bang, lalu dengan adanya isu kayak gini, para semakin cabut dasnya, terdakwa dilaporkan juga Pengadilan Utara, sikap tegas apa Peradilan Bersatu yang akan berikan ke Ya kita lawan, nggak ada cara yang lain, kita lawan. lawannya? Karena lawan dengan proses hukum kan, karena ini kan masa depan seseorang.
Ya kan itu sama dengan masa depan seorang itu dihancurkan begitu saja tanpa prosedur yang benar. Ya kan, keluarganya bagaimana, istri anaknya bagaimana, masa depannya seperti apa. Ini kita perlu pikirkan. Ya, itu merupakan tamparan yang keras. Jadi seharusnya nggak ada cara yang lain. Satu cara aja kita harus lawannya dengan prosedur hukum. Nah, kita akan ambil keputusan pada besok hari. Apa yang langkah-langkah yang kita akan ambil adalah setelah kita melakukan persidangan pada besok hari terhadap Bang Rasman. Kita akan segera umumkan besok. Tapi untuk dari internal sendiri, abang tidak memperhatikan. Bagaimana? Untuk internal sendiri dan Pradi Bersatu, abang tidak memperhatikan Bang Rasman. Ya, nggak bisa kita berhentikan seseorang tanpa prosedur. Saya bilang tadi, kalau dia ada indikasinya etik, harus dipanggil secara resmi, diminta pertanggungjawabannya seperti apa. Kalau ada indikasi, ya kita lanjutkan ada bukti-bukti yang kuat, kita lanjutkan ke Badan Kehormatan, dan Badan Kehormatan akan mengadili, dan orang itu yang bersangkutan itu dihadirkan supaya memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan apa yang harusnya terjadi di situ pada saat itu. Itu loh maksudnya. Nah, Bang, kan Bang Rasman kan sekarang udah terdakwa ya, basnya dicabut. Gimana tanggapan abang terhadap kliennya yang masih belum selesai tuh, Bang? Gimana, Bang? Ya itu yang kemarin-kemarin saya sebetulnya sudah ingatkan bahwa sebaiknya memang Bang Rasman itu mengundurkan diri dari sebagai kuasa dari kasus-kasus yang ada. Kan Bang Rasman punya tim hukum, jadi sebaiknya Bang Rasman berikan kesempatan kepada asisten-asistennya atau kolega-koleganya atau asosiatnya untuk partnersnya untuk membantu penyelesaian. Nah, kalau sudah begini, ya mudah-mudahan bukan cuma Bang Rasman yang sebagai penerima kuasa, kan ada teman-teman yang lain. Jadi untuk sementara yang biarkan Bang Rasman tetap untuk sementara ya sebaiknya tidak usah berpraktek dulu sebelum ada putusan yang final. Ini kan masih dibekukan. Jadi bersabar beberapa saat lagi, begitu loh, Bang. Lantas nasibnya kasus-kasus yang masih ditangani Bang Rasman tuh ada nggak sanksi atau tuntutan dan lain sebagainya? Bagaimana? Ada nggak sanksi untuk Bang Rasman karena abang? Karena kan dia kan posisinya kan sebagai lawyer ya, sebagai kuasa hukum itu kan, terhadap kliennya. Itu bisa dituntut balik ya sih, Bang? Kliennya nuntut dia lagi gitu. Karena ternyata itu malah bermasalah nih gitu. Ya, semua itu kan sesuai dengan perjanjian. Kita lihat dulu perjanjian Bang Rasman dengan kliennya seperti apa. Tapi bisa dituntut nggak? Klien bisa nuntut nggak kalau gitu? Ya boleh aja kalau dia mau nuntut. Kalau memang Bang Rasman tidak melakukan pembelaan lagi, tidak melakukan pendampingan lagi sesuai dengan perjanjian yang ada, bisa aja dituntut. Tetapi kan persoalannya kan tim hukum itu apakah cuma Bang Rasman? Kan masih ada tim yang lain bisa bekerja, bisa membantu. Jadi Bang Rasman untuk sementara off, yang lain on begitu. Bahkan juga kabarnya kan tadi siang, hari ini tadi siang masih mendampingi kliennya, itu Fadel yang itu spot Ebo ya, persoalan dengan anak. Ya karena surat keputusan itu kan kita harus terima. Seseorang yang belum menerima surat keputusan, dia dianggap tidak mengetahui apa-apa, walaupun sudah disebarkan di media. Tapi kan dia harus menerima SK itu, pembukuan itu harus terima di tangannya dia. Iya, baru saat itu dia dianggap dibekukan. Tetapi sepanjang dia belum terima surat itu, dia sebetulnya tidak bisa hak untuk dihentikan karena dia belum tahu istilahnya, belum menerima secara sah begitu. Nah, isunya kan hari ini kan tadinya Bang Rasman mau membuat aduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung ya. Tiba-tiba jadi dia mendampingi kliennya di Polres Jaksel. Terkejut lah, emang akan menyiarkan dengan pembukuan itu. Gimana Bang Rasman sebagai ketua umum Bersatu? Ya kalau menurut saya bilang sepanjang dia belum terima surat, dia tetap laksanakan tugas sebagai seorang advokat. Kalau sudah dilarang atau dibekukan, dia terima suratnya, ya itu berarti pada saat itu dia berhenti dibekukan. Sepanjang itu belum ada, dia anggap dia nggak tahu. Dan juga kalau dia melakukan tindakan pendampingan kepada kliennya Fadil, saya kira itu sah-sah saja. Kok surat resminya belum diterima kok, bagaimana dia sebagai
advokat tetap berjalan dong, dia tetap harus melakukan pendampingan. Dan Gitu. nanti pembukaan itu tetap harus secara fisik itu harus diterima juga. Ya harus diterima secara resmi, itu baru sah secara hukum. Sepanjang dia belum terima, dia tetap melakukan sebagai aktivitas sebagai seorang advokat, begitu. Itu juga tadi juga ada pernyataan juga tadi dari mantan OA-nya dulu, Bang Pedro, yang mengkritik atau membuka suara terkait aksinya Bang Rasman datang ke KY sama MA dengan menggunakan toga. Pihak sana mengatakan toga itu digunakan untuk dalam ruang persidangan, bukan di luar kayak itu. Dan itu dia ada contoh kayak kritikan sih dari situ Bang, dengan dia ke MA dengan apa di toga, KY gitu ya. Itu untuk apa? Itu tadi dikritik oleh Ya memang betul, atribut itu kalau nggak salah dalam Undang-Undang Nomor 14 2003 pasal 25 atau pasal 35 itu cek lagi, itu memang itu atribut itu digunakan pada saat persidangan. Tapi kalau beliau mau gunakan untuk di luar persidangan, yaitu saya bilang itu urusan pribadi yang kita nggak bisa kritisi. Harus bertanya kepada beliau kenapa beliau pakai toga di luar persidangan. Cuma kan undang-undang udah ngatur tuh memang atribut itu digunakan dalam persidangan. Jadi itu nggak ada masalah, itu terserah suka-suka dia aja. Kalau dia mau pakai ya oke, itu urusan orang. Tapi atributnya seharusnya seyogianya digunakan dalam persidangan. Berarti kan abang mengatakan kan bahwa atribut itu digunakan saat dalam persidangan. Ketika dia menggunakan toga itu di luar persidangan, apakah itu masuk dalam unsur di luar SOP? Ya betul, kan itu kan sekali lagi kan SOP-nya mengatakan bahwa sesuai dengan pasal 25 atau pasal 35 itu Undang-Undang 18 2003, atribut itu digunakan oleh seorang advokat ketika dalam persidangan secara khusus persidangan pidana. Itu khusus pidana loh. Baru dipakai perdata nggak perlu pakai toga. Oh bisa juga? Ya memang begitu. Persidangan pidana saja baru kita gunakan toga. Kalau perdata nggak perlu pakai toga. Itu kan sudah diatur. Tapi kalau mau apa istilahnya memperlihatkan bahwa dia seorang advokat di luaran sana, ya itu sudah masuk ranah pribadi. Jadi saya nggak bisa komentar. Tapi itu pribadi, itu urusan pribadi saya bilang. Oke. Kenapa mengatakan bahwa itu kan urusan pribadi dia? Ya. Tapi tadi ada poin juga mengatakan kan itu keluar jalur dari SOP. Berarti tambah dong besok sanksi dalam sidang kode etik. Itu juga termasuk dalam kode etik advokat kan? Soal atribut. Ya, kalau atribut itu kan begini. Kalau kita mau menyatakan seorang itu bersalah dalam kode etik itu kita mesti mulai proses persidangan. Ya kan? Memang seyogianya, sepantasnya itu tidak perlu menggunakan toga di luar persidangan. Karena itu sudah diatur Undang-Undang 18 2003, atribut itu. Tapi kalau sampai beliau menggunakan itu, apakah itu nanti tergolong dengan sebagai pelanggaran etik? Nanti kita uji. Kita sekarang ini kita hanya bisa mengatakan berpotensi melanggar. Tapi kalau seorang itu belum diperiksa, kita nggak bisa mengatakan bahwa dia telah melakukan pelanggaran etik tanpa prosedur, tanpa persidangan, itu loh. Oke, berarti itu akan masuk dalam evaluasi nanti besok. Ya, kita akan evaluasi semua besok ya. Karena itu udah menjadi topik pembicaraan masyarakat juga Bang. Ini Bang Hasan ngapain nih ke dan ke EMA menggunakan toga gitu, ke sidang apa enggak gitu kan. Ya. Itu yang saat ini sedang ramai di masyarakat. Bang, terakhir Bang. Ya. Kayaknya Bang udah lelah. Terakhir, mungkin Abang bagaimana sikap Abang, tanggapan Abang dalam melihat Rasman ini untuk kedepannya? Apakah juga akan memberikan sanksi-sanksi yang menyusul setelah PM atau bebas? Apakah Abang juga akan menyusul atau mempertahankan dan memperbaiki yang katakan maaf ya, yang rusaklah dan itu ditata lagi? Bagaimana sikap Abang sebagai ketua umum? Iya, yang pertama kecewa dengan adanya kisruh semacam ini melibatkan advokat dan juga berdampak kepada organisasi advokat. Oleh karena itu
kita tetap berpendirian kepada prosedur hukum. Kalau memang ada terjadi indikasi pelanggaran etik, kita akan proses secara etik ya. Itu kita akan lawan, kita akan lakukan itu. Kita tidak segan-segan untuk memutuskan seorang itu bersalah secara etik, bertanggung jawab. Cuma kita pikir secara ke depan ya, untuk ke depan kita harus evaluasi, kita harus perbaiki mekanisme yang ada. Nah, ini juga merupakan PR besar, bukan cuma advokat Indonesia, organisasi advokat Indonesia, tapi memang seluruh elemen masyarakat Indonesia dan juga lembaga hukum yang ada di Indonesia untuk kita memperbaiki diri kita masing-masing. Ini memperlihatkan bahwa kondisi ini sangat mendesak, sekali lagi sangat mendesak untuk supaya terjadinya revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Kenapa? Karena inilah salah satu sebab belum adanya revisi undang-undang ini, jadi tidak ada ketentuan yang menjadi ketentuan-ketentuan yang pasti bagi advokat Indonesia. Begitu banyak organisasi advokat Indonesia ini sangat membingungkan. Apalagi saya dengar sudah 90-an. Kalau sudah 90-an ini tidak bisa terkontrol lagi. Nah, ini sangat berbahaya. Itu sebabnya DPR harus segera merevisi Undang-Undang Advokat Indonesia supaya bisa perbaiki advokat kita ke depan. Pesan untuk Bang Rasman. Ya, untuk Bang Rasman, untuk sementara ini memang lebih baik Bang Rasman berdiam diri, tenang, menguasai diri, kontrol. Kita akan cari solusi yang terbaik. Bagaimana caranya supaya kita bisa bantu Bang Rasman secara organisasi, ya kan? Juga Bang Rasman harus berani menghadapi tantangan ke depan. Kalau dibekukan itu hal yang biasa. Kita akan upayakan supaya proses dibekukan ini bisa dibuka kembali. Itu pesan dari Praja Bersatu. Juga secara pribadi untuk Bang Rasman, ini hal yang biasa. Bang Rasman ini kan sudah banyak mengalami hinaan, olokan, tantangan, persoalan-persoalan yang menimpa. Itu membuat Bang Rasman tetap tenang, bisa berdiri teguh untuk menghadapi apapun keputusannya. Nanti kita lihat Bang Rasman tetap kuat untuk menghadapi demi masa depan Bang Rasman, demi istri dan anak-anak yang sedang menunggu. Bang Rasman harus tetap kuat untuk berjuang menggapai keadilan yang ada di Indonesia ini. Oke. Jikalau besok dia diputus dan penjara, akhirnya mutlak dia kena, itu gimana, Pak? Ya, kalau memang harus dijalani, harus jalani. Tapi masih, apakah Praja Bersatu itu tetap masih udah mengaktifkan dia sebagai advokat atau udah berhentikan? Jikalau dia terbukti dan masuk penjara. Iya, kalau dia terbukti masuk penjara ya kita kan ada aturannya. Kita akan keluarkan sanksi. Sanksi itu kan macam-macam, saya bilang. Sanksi ada 4 macam itu kan. Lisan tertulis, kemudian pemberhentian sementara, dan pemberhentian menetap. Jadi kita lihat dulu kasusnya. Semuanya kita akan sidang. Kita nggak bisa putusin sekarang. Kita tunggu hasilnya seperti apa melalui sidang kode etik.